Ya, sudut pandang penyembahan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, lalu kita masuk ke refleksi evaluasi kembali mengenai iman, kasih, ya motivasi, harapan, dan buah-buah. Saudara, penyembahan sejati bukan sebatas aktivitas seremonial atau upacara ibadah pada hari Minggu atau ibadah khusus. Bahwa penyembahan sejati itu sekali lagi bukan hanya sebatas. Jadi tidak ada yang keliru dengan ibadah, begitu. Penyembahan sejati bukan juga sebatas sikap ekspresi, sikap kita angkat tangan penuh pengucapan syukur, yada, tehila yang saya uraikan tadi ya. Dengan penuh rasa terkagum-kagum akan pribadi Allah. Betapa indahnya itu sudah standar loh itu saudara. Nah, mari kita lihat contoh penyembahan di dalam serangkaian aktivitas seremonial upacara ibadah di perjanjian lama. Beragam ibadah korban dan hari raya di bait Allah. Dan saudara dibuat kagum betapa indahnya begitu ya. Ibadah korban mereka ada ibadah korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Tidak ada yang salah loh dengan hal ini. Atau nilainya itu turun standarnya. Justru kita bisa belajar, wow, dahsyat ya. Ya, satu tipologi perjalanan yang begitu hebat ya. Sampai ibadah-ibadah raya mereka, contoh saja ya. Contoh saja bahwa ibadah korban-korban bakaran begitu. Di sana yang dipersembahkan lembu jantan, kambing domba jantan, Imamat pasal 1. Korban syukur pendamaian dengan Allah. Betapa hebatnya bukan? Satu penyembahan hidup mereka itu diiringi dengan korban sampai seperti itu. Korban sajian itu hasil panen yang terbaik, gandum yang terbaik, minyak kemenyan, Imamat pasal yang kedua. Sebagai korban syukur hasil pertanian dan peternakan mereka. Lalu ada korban keselamatan. Lembu jantan, lembu betina, Imamat pasal 3. Kambing domba jantan, kambing domba betina. Ya, sampai diatur begitu rincinya kepada orang-orang yang sederhana, burung terkukur dan merpati, begitu saudara. Jadi kualitas ibadahnya itu hebat, hatinya juga hebat begitu ya. Lalu ada korban, bicara korban syukur, korban keselamatan, mereka memperingati syukur atas kebaikan, atas damai sejahtera, keamanan sosial, politik, karir, bisnis, atas keluarga, pendidikan dan prospek anak-anak mereka. Seperti itu loh. Cara mereka beribadah. Korban penghapus dosa ada lembu jantan muda, lembu jantan betina juga sebagai korban syukur untuk pemulihan hubungan, pengampunan dengan Allah. Ada korban penebus salah, domba jantan yang tidak bercacat. Ini korban-korban Imamat pasal 5 yang tidak bercacat yang dipilihnya sebagai korban syukur, penebusan, pembebasan begitu ya saudara. Dengan ini kan kita lihat, wah ini satu rangkaian penyembahan. Ya, penyembahan itu soal kehidupan itu sampai seperti ini ya. Bicara penyembahan adalah tentang hati, adalah seluruh eksistensi. Kalau kita melihat dari korban-korban seperti itu, ditambah lagi penyembahan ibadah di perjanjian baru kalau kita lihat yang berpusatkan pada Yesus. Penyembahan sejati adalah perjumpaan pribadi. Di perjanjian lama begitu sakralnya bukan? Tidak ada yang keliru. Dari ibadah ditambah ada hari raya ibadah. Ada hari raya Paskah, Pesak yang memperingati ya Paskah kelepasan dari tanah perbudakan Mesir itu saudara. Wah betapa dahsyatnya disambung dengan roti tak beragi pada waktu itu bukan? Dirayakan selama 7 hari. Ya. Itu satu kesukaan tersendiri. Mereka punya hati yang bersorak-sorai melompat-lompat bagi Tuhan. Lalu mereka juga punya hari raya tahun baru. Rosh Hashanah, meniup shofar, trompet tanduk domba itu selama 10 hari di awal tahun itu menjadi hari pertobatan. Mereka betul-betul punya pertobatan yang begitu hebat sebelum masuk ke perjanjian baru ini ya. Betapa hebatnya itu hari raya yang menggiring mereka begitu mencintai Tuhan. Tuhan lakukan yang terbaik di lembaran-lembaran tahun baru lepas berikutnya, bulan lepas bulan.
Lalu saudara bisa ketemu hari raya Yom Kippur, hari raya penebusan dosa. Sakral ini hari raya pengakuan dan mohon belas kasihan Tuhan sebagai wujud penyembahan. Ya, dengan suara yang nyaring umat itu berseru-seru di bait Allah. Bersama-sama itu saudara, spontan. Mereka percaya kedaulatan Allah atas kelahiran, percaya kedaulatan Allah atas kematian, keberhasilan dan kehidupan. Sampai kegagalan mereka juga mempercayai Allah punya rencana-rencana yang indah. Ditambah sampai ke hari raya Pentakosta, itu panen raya gandum. Mereka penuh rasa syukur membawa roti tepung gandum yang terbaik sebagai korban sajian. Seperti itu di perjanjian lama. Ya, kalau kita lihat satu tipologi yang begitu dahsyat, tidak ada yang keliru dengan persembahan itu ketetapan Allah. Nanti masuk ke perjanjian baru, saudara baru dibuat kagum ya kepada pribadi Yesus ini. Penuh rasa syukur domba muda yang tak bercacat yang dipilihnya sebagai korban keselamatan, kambing jantan yang tak bercacat untuk penghapus dosa, domba jantan dewasa untuk korban bakaran yang berbau harum. Ini tipologi sebenarnya. Tidak ada yang keliru itu saudara, ketetapan Allah yang ditetapkan dari perjanjian lama mengenai korban-korban sampai ke hari raya sebagai wujud penyembahan kepada Allah. Lalu saudara juga pernah mendengar hari raya Pondok Daun. Hidup ini perjalanan bersama Tuhan dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan sorga bukan? Mereka tinggal di Pondok Daun selama pondok yang dibuat dari daun-daun selama 7 hari. Imamat pasal 23 itu, ayat 33 dan seterusnya. Dengan penuh syukur mereka mulai panen anggur begitu. Di dalamnya saudara, Israel juga punya favorit panen buah-buahan yang begitu hebat dan sehat. Buah ara ada, delima ada, zaitun ada, kurma ada. Dan mereka tidak pernah makan buah yang dari pohon yang berumur pendek. Jadi diselesaikan masa matangnya begitu, buah itu di pohon itu 3 tahun. Tahun keempat mereka datang ke bait Allah dipersembahkan sebagai korban yang harum. Dan mereka kembali menanam kembali. Jadi siklus itu mereka memang luar biasa. Itu yang membuat Israel sampai hari ini diberkati Tuhan. Ya, tabur menuai yang tidak pernah berhenti. Padahal gersang di padang gurun loh itu saudara. Bisa dibuat sampai seperti itu. Dan itu menyukacitakan hati Tuhan. Di hari raya Pondok Daun itu mereka mengingat betapa hebatnya. Sebagai wujud penyembahan Allah memelihara kami di padang pasir yang terik dan mematikan. Ya. Dari seremonial ini kita kan bisa melihat. Oh sampai seperti itu ya. Ibadah standar penyembahan di perjanjian lama itu sampai seperti itu. Dibawa ke perjanjian baru, saudara ketemu Yesus adalah korban bakaran yang berbau harum. Jadi penyembahan ibadah perjanjian baru berpusatkan pada korban anak domba Allah sendiri, Yesus Kristus yang tak bercacat celah itu, yang menjadi juru selamat dunia, penebus kutuk dosa itu. Nah, disinilah ditajamkan penyembahan sejati adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang salah dengan masa raya itu menjadi tipologi sampai kita ketemu dengan pribadi Kristus yang sempurna itu saudara. Penggenap segala sesuatunya. Penyembahan sejati adalah persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara mengalami kehadiran Tuhan, kasih Kristus, merasakan anugerahnya. Mau di rumah, mau di tempat kerja, ya, mau itu di gereja, mau itu di komsel, saudara bisa merasakan itu. Damai, pengampunannya, serta sukacita keselamatan yang Yesus lakukan. Itu terjadi di saat ini, perjalanan hidup kita. Dan contoh penyembahan di dalam ibadah perjanjian baru ini berpusatkan kepada Kristus itu makin center. Contoh saja di Injil Yohanes. Penyembahan berpusatkan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes. Itu aku adalah. Itu saudara ketemukan di Injil Yohanes. Betapa lengkapnya, aku adalah air hidup. Pasal 4 ayat 10. Aku adalah roti hidup.
Aku adalah terang dunia. Aku adalah, Yesus berkata, pintu kerajaan Allah. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar. Ini serangkaian menjadi jawaban kebutuhan kita ini, saudara. Operasional, kebutuhan hari-hari. Iya, manusia hidup tidak dari roti atau air saja bukan, tapi dari setiap firman, menjadi jawaban Kristus untuk segala operasional. Sumber hidup, tidak berjalan dalam kegelapan, ya, pintu untuk masa depan, gembala yang baik yang mempertaruhkan nyawanya sampai kepada kebangkitan kematian hari depan. Yesus menjadi jawaban. Betapa dahsyatnya hal ini. Jadi kagumlah, eksistensi penyembahan soal hati itu totalitas. Jiwamu bulat, fantasimu, imajinasimu, totalitas hidupmu dalam pergerakannya untuk menyembah Tuhan di sana. Nah, ada satu refleksi yang indah. Refleksi diri penyembahan yang berpusatkan pada Yesus. Ini narasi ini diambil dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tahu Samaria adalah bangsa yang dibilang bangsa kacau-kacau, saudara. Karena terjadi percampuran dan terjadi percampuran etnis dan terjadi kombinasi penyembahan yang tidak standar menurut firman. Tercampur dengan ilah dan dewa-dewa, begitu saudara. Nah, Yohanes pasal 4 ini mencelikkan ada hal yang indah. Satu narasi percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang dipandang indah, yang dipandang negatif, buruk begitu ya. Yang tidak punya prospek masa depan yang baik dan indah. Nah, percakapannya di sumur, datangnya pada siang hari. Biasanya orang menimba air pagi. Jadi kondisi perempuan ini betul-betul buruk. Yesus bersama murid-muridnya perjalanan seputar 3 hari waktu itu dari Yudea ke Galilea melalui Samaria. Perjalanan yang begitu lelah, meletihkan bukan? Bertemu Yesus secara pribadi dengan perempuan Samaria sementara murid-murid beli makanan ke pasar terdekat. Lalu percakapan ini terjadi di siang hari. Ini satu narasi, ya, wujud penyembahan yang begitu indah bahwa penyembahan itu totalitas hidup dan hatimu, seluruh eksistensimu. Yesus berkata dengan sapaan awal, beri aku minum. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria? Sebab Yahudi tidak bergaul dengan Samaria, dianggap bangsa kacau-kacau dan campuran. Yahudi yang bercampur dengan bangsa-bangsa lain dan dikatakan termasuk fasik begitu, itu Samaria begitu saudara. Masakan engkau seorang Yahudi yang terkenal ahli Taurat begitu ya, yang begitu hebat begitu, memelihara Taurat turun-temurun, kitab Talmud yang begitu hebat luar biasa, tradisi ibadah nenek moyang yang begitu rinci, masakan kamu minta dengan kami yang kamu anggap kacau-kacau ini? Gitu. Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah memintanya air hidup. Nah, mulai mengerucut ini. Ya. Ayat 12, adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Jadi dia berpulang. Ya, dia kan bangsa campuran. Israel, Abraham, Ishak, Yakub, Israel 12 suku bukan? Masuk wilayahnya dia ini, ya. Apa kamu lebih besarkah dari bapak kami Israel Yakub itu kah? Gitu. Barang siapa, Yesus tidak menjawab, dijawab itu lewat narasinya. Barang siapa minum air sumur ini akan haus lagi. Barang siapa minum air hidup, ia tidak akan haus selamanya. Dan air hidup itu akan menjadi mata air dalam dirinya, terus memancar sampai hidup kekal. Wah, keren. Ya, sudah bicara eskatologis makin jauh ini mengenai keselamatan depan. Bukan hanya berhenti di nenek moyang Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan, berikanlah aku air itu. Pergilah, panggil suamimu, datang ke sini. Ya. Aku tidak punya suami. Yesus berkata, tepat katamu, kamu sudah punya 5 suami dan yang sekarang ada bersamamu bukan suamimu. Ya.
Itu tepat katamu. Yesus tidak menghakimi lalu dicelikkan oleh Yesus. Tepat katamu. 5 laki-laki yang sudah hidup bersama kamu pun itu bukan suami. Nyata padaku engkau seorang nabi. Wah, keren. Tidak ada penghakiman. Ya, tidak ada penghakiman. Tidak ada kata-kata yang begitu buruk, mengintimidasi dan memojokkan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Jadi mengingatkan kembali. Ya, dia kan berdarah campur nih ceritanya Yahudi dan campuran. Nenek moyang kami itu menyembah. Teringat sumur Yakub sebabnya. Ini kan di perigi Yakub saudara. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Wah ini keren ini saudara. Belum terjadi ini. Jadi baru pertama kali terjadi Yesus menceritakan, mengajarkan mengenai Bapa begitu, bercerita melalui pengajarannya kepada orang asing yang bukan murid-muridnya. Allah itu adalah roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Pasti berpikir wanita ini, apa kamu lebih besar dari bapak kami Israel Yakub itu kah? Ya. Lalu Yesus menjurus kepada kepribadiannya. Jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias Kristus, jadi dia pernah mendengar hal-hal seperti ini bukan? Bahwa Kristus itu akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatunya kepada kami. Ya. Lalu Yesus mengerucut lagi, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Wah. Ya. Sudut pandang perempuan Samaria ini diubahkan Tuhan step by step. Dari melihat Yesus, kamu seorang Yahudi minta minum sama orang Samaria. Lalu membongkar kepribadiannya. Dikasih tahu siapa. Wong kita baru ketemu. Ya. Bawalah suamimu datang kemari. 5 suami. Loh. Aku tahu bahwa kamu seorang nabi, kok bisa melihat begitu dalam kekejauhan. Dari melihat Yesus seorang Yahudi biasa, lalu dia melihat, wow, kok bisa menerawang sampai ke dalam ya kehidupan saya. Lalu Yesus waktu menunjuk lebih mengerucut ke pribadinya, bahwa akulah yang sedang berkata-kata kepada kamu, akulah dia itu, Kristus yang diurapi. Kepada Mesias, kamu yang ditetapkan Allah. Untuk pertama kalinya sekali lagi dicatat oleh Injil Yohanes bahwa Yesus mengajarkan Bapa pada orang lain yang bukan muridnya ini untuk pertama kali. Dan menyatakan akulah Mesias. Akulah Mesias. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 26. Serupa Allah menyatakan diri pada Musa waktu Allah memanggil Musa, saudara. Musa, aku pilih kamu lepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Wow, bagaimana mungkin aku seorang yang diangkat menjadi anak putri Firaun, hidup di Mesir 40 tahun, sekarang aku harus menghadap Firaun, membawa keluar bangsa Israel yang 2,5 juta kepala laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak, prediksi bisa 4 juta, keluar dari tanah perbudakan. Wah, serupa itu Tuhan bicara kepada Musa. Nanti kalau aku ditanya kepada bangsa Israel gini, loh siapa yang ngutus kamu, siapa yang perintahkan kamu? Jawablah, aku adalah aku. Koma, di belakangnya itu, akulah Allah nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi serupa seperti itu, Allah berbicara kepada Musa. Sekarang Allah berbicara, pemimpin yang terkenal itu ya saudara, ya. Lalu sekarang Allah berbicara kepada perempuan Samaria yang 5 suami dan tidak tahu suaminya yang benar yang mana, saudara. Jadi dalam tanda petik negatif bukan, tapi mari saudara bisa melihat hikmat ilahi yang begitu dalam. Allah tidak membedakan siapa Musa dengan pemimpin 2,5 juta kepala laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak, ditafsirkan bisa seputar 4 juta, ya. Lalu Allah berbicara menunjukkan dirinya, akulah
dia, aku adalah aku Mesias yang kamu tunggu itu. Yang diurapi dan ditetapkan Allah, perempuan yang hina dina. Jauh saudara, tanpa memandang level. Jauh, sangat jauh. Nah, saya mau memberitahu kepada saudara, Allah tidak membedakan kelas. Ya, Allah memimpin Musa, tapi Allah juga hadir untuk perempuan Samaria yang buruk moralnya itu. Bisakah saudara melihat itu? Tidak ada pembedaan orang hebat berstrata maupun orang sederhana. Tidak ada pembedaan. Tidak ada pembedaan kaya ataupun miskin, jabatan atau terhormat. Bisa melihat ini? Kalau Tuhan bisa melihat Allah bersabda kepada Musa dan Allah bersabda kepada perempuan Samaria yang hina itu yang sama, aku adalah aku Mesias yang kamu tunggu itu. Masakan gereja harus membedakan begitu? Masakan pemimpin harus membedakan? Masakan di tempat saudara bekerja harus membedakan? Bisa melihat itu ya, bahwa setiap pribadi sama di hadapan Tuhan. Nah, refleksi dirinya lebih dalam ada di sini, saudara. Penyembahan yang berpusatkan pada Yesus. Apapun latar belakang kita, buruk moral dan status sosial, gagal dan hina, diterima dan dicintai oleh Yesus dalam anugerahnya. Bisa melihat itu ya. Jadi refleksi diri yang baik buat kita pada pagi hari ini. Siapapun kita, apapun latar belakangmu, hari ini, sampai hari ini, datang di ibadah dengan rasa tertekan, ada tuduhan yang menghantui siang dan malam yang tidak berhenti itu. Status sosialmu, buruk moralmu, Yesus datang untuk itu. Diterima, dicintai oleh anugerah. Tangkap ini yang pertama. Yang kedua, Anda dicari, ditemui, dan diselamatkan oleh kasih Yesus. Sejauh Anda mau lari menjauhkan diri dari Tuhan karena tidak layak seperti orang hina dan kusta, seperti orang buta dan terlantar, seperti orang cemar atau di Alkitab dikatakan pendarahan yang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun yang rasa kena kutuk turun-temurun. Ya, seperti itulah pandangan pada waktu itu. Dan tidak layak terseok-seok asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Lalu waktu dia berhasil menjamah jubah Yesus dengan terseok-seok, Yesus berhenti dan berkata, ada kuasa yang mengalir dari tubuhku, ada orang yang menjamah aku. Guru, Rabi, banyak orang mengikut berdesak-desakan kepadamu, tapi bukan. Yang satu ini bukan. Ya, dia menjamah dengan hatinya. Anda dicari dan ditemui. Saya mau memberi kabar baik kepada saudara yang pagi hari ini datang. Ya, ini pergumulan saya semalam tidak bisa tidur itu salah satunya kunci di poin ini, saudara. Ada yang datang hari ini yang sedang mencari sesuatu yang begitu berat. Hidupmu rasa terpapar, tidak ada seorang pun mengerti siapa dirimu. Rasa terasing di pulau ini, ya, rasa kayak orang buta dan kusta, terlantar, cemar, seperti orang dijauhi, orang pendarahan 12 tahun yang amis, ya. Tapi saya mau bawa berita kepada saudara, Yesus sedang cari saudara. Dan Yesus mau temui Anda untuk selamatkan Anda pagi ini. Saya rada tergoncang hari ini, ya. Sorry ya sedikit tadi saya rada selip. Memang pikiran sama batin saya sedang bertempur untuk poin-poin kunci ini, saudara. Ya, ya. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Ya, satu pribadi, satu jiwa. Ya, sedang dicari oleh Tuhan. Yang ketiga, kejujuran pengakuan Anda di depan anugerah Bapa itu membuka pintu pemulihan status harga dirimu. Sekali lagi, kejujuran pengakuan Anda di depan anugerah Tuhan, ini loh Tuhan apa adaku, itu buka pintu pemulihan status harga dirimu dan identitas Anda. Dari hina menjadi berharga dan mulia, jadi kesaksian dan keselamatan jiwa orang lain, dari lumpur kegelapan dosa menuju terang ajaib. Itu Allah mau lakukan untuk hidupmu seperti perempuan Samaria ini. Jangan ada kata Tuhan aku terbuang dan tidak layak, selesai juga. Akhirnya
wanita Samaria ini telah menjadi percaya kepada Yesus Juru Selamat dunia. Lalu dia pulang, dia bersaksi di kampung halamannya. Karena kesaksian perempuan itu dan perjumpaan orang-orang itu langsung dengan pribadi Yesus, banyak yang menjadi percaya. Di kampung Samaria itu, saudara. Ini satu kesaksian yang dramatis memang. Saya mau akhiri di sini, saudara. Saudara, kalau Tuhan sudah lakukan yang terbaik di hidupmu pagi ini, saudaralah dijamah Tuhan. Saudara terjadi transformasi atas hidupmu. Saudara diciptakan, dilahirkan baru. Saudara punya komitmen pagi hari ini. Ini baru langkah awal. Tuhan mau buat yang lebih jauh untuk menjadi kesaksian. Di dalam darahmu ada darah martir. Tangkap ini ya saudara. Di dalam darahmu ada darah martir agung Yesus Kristus. Denyut nadi martir yang berdenyut di detak jantung dan nadimu untuk menjadi kesaksian. Sebagaimana Yesus tidak menghakimi perempuan Samaria dengan 5 laki-laki yang bukan suaminya, pagi ini Yesus juga tidak menghakimi apapun latar belakangmu. Menerima dirimu apa adanya dan dirimu bisa menjadi kesaksian untuk prospek mendatang. Karena di dalam dirimu sudah ada darah martir yang agung itu. Denyut nadi Allah. DNA Allah sedang bergerak di hidupmu dan Allah akan mendewasakan dalam karakter ilahi di dalam hidupmu. Para martir yang ada di Alkitab itu berlatar belakang carut marut. Dari pemungut cukai, nelayan ikan, orang-orang sederhana ya yang kasar-kasar juga dipanggil Tuhan. Saya uraikan sedikit aja sebagai akhir khotbah ini. Contoh Matius, hidup dengan darah martir yang agung. Dia penulis Injil Matius. 4 kitab ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya, di urutan yang pertama dan dialamatkan untuk khusus orang-orang Yahudi. Injil Matius itu mencelikkan, karena itu dimulai inilah silsilah. Yahudi sangat kuat dengan silsilah, bukan dibuka. Lalu dia tulis Injil Matius itu dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh Yakobus. Dia dengan darah martir, Matius pemungut cukai ini berlatar belakang buruk bukan? Ya, sementara Yahudi dijajah oleh Romawi, tapi Matius menjadi pemungut cukai, ambil pajak dari orang Yahudi, disetor ke Romawi. Betapa pilunya juga pada waktu itu, rasa tertolaknya dia. Lalu setelah terjadi keselamatan atas hidupnya, Tuhan panggil dia menjadi martir yang indah. Dia PI ke Partia, itu daerah Iran, di utara Sungai Efrat, sampai ke Iran bagian timur, lalu dia meluaskan PI-nya sampai Ethiopia, dibunuh dengan pedang. Ethiopia di Afrika bukan, dibunuh dengan pedang di sana. Karena itu jangan heran waktu saudara baca di Kisah pasal 8, ada sida-sida, pemuka orang utama di teras pemerintahan istana raja, itu sida-sida dan perbendaharaan dari kerajaan, itu datang ke Yerusalem untuk beribadah dan dibaptiskan. Itu dampak efek dari pelayanan martir. Matius bergerak itu saudara, dari Sungai Efrat utara Partia bergerak Iran sana sampai ke wilayah Ethiopia di Afrika. Dari seorang pemungut cukai, darah martir hidup diubahkan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, latar belakang apapun Allah bisa jemput saudara. Markus yang bicara mengenai Yesus adalah hamba yang setia itu, penulis Injil Markus itu ber-PI pengembaraan Injil dari Alexandria Mesir, dibunuh, diseret dengan kuda di sana, di atas batu-batu yang tajam. Ya, orang sederhana Markus, tapi bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saya mau menanam ini kuat di dalam hati nurani saudara. Begitu darah saudara sudah dilawat dengan darah Kristus, DNA Kristus, ya. Darah martir agung itu hidup di setiap saudara untuk menjadi kesaksian pelayanan marturia. Jadi bukan hanya khusus para martir saja, para rasul. Di dalam darahmu ada darah agung Yesus Kristus untuk pelayanan marturia. Menjadi kesaksian di pekerjaanmu. Jadi bukan hanya sebatas jam ibadah begitu ya saudara. Penyembahan kita memang is about the heart. Hidupmu seluruh totalitas. Markus dipakai Tuhan sampai
ya, di Alexandria, Mesir. Dr. Lukas, ini orang-orang yang di belakang layar, yang tidak banyak diekspos, ya, tapi menjadi penulis begitu ya. Juga beberapa pelayanan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Ikut menderita bersama Rasul Paulus dan Petrus, dan matinya usia tua, Dr. Lukas. Di belakang layar saudara tidak menemukan banyak cerita Dr. Lukas, kecuali di Injil Lukas. Dia seorang tabib dokter. Tapi dia orang yang setia menemani Rasul Paulus dan Petrus dan ikut merawat luka-luka mereka. Tangkap ini ya saudara, ada orang-orang di belakang layar yang namanya tidak tertera atau hanya di item pelayanan tertentu, tapi punya kemuliaan Allah yang besar di dalam saudara. Dan saudara bisa menjadi saksi yang dahsyat. Dr. Lukas seperti itu. Yohanes, penulis Injil Yohanes itu saudara, surat 1, 2, 3 Yohanes, dan di Wahyu, pewahyuan Revelation itu pernah dilempar ke minyak penggorengan dan tidak mati. Habis itu dibuang di dalam sejarah penyalipannya ke Pulau Patmos, pulau terasing, untuk mati di sana. Malah di Pulau Patmos dapat pewahyuan saudara. Selesai itu sampai bingung-bingung, orang ini mau dimatiin kok nggak mati-mati ya. Di waktu dia bebas keluar dari Pulau Patmos, dia balik ke Efesus. Waktu muda dia menjadi gembala di Efesus. Saudara lihat betapa standarnya, betapa hebat ya di zaman Rasul-Rasul. Timotius itu masih muda. Yohanes masih muda dan dekat dengan Yesus. Ya, Timotius menjadi gembala di Efesus. Yohanes ini ikut mendampingi saudara. Dia balik setelah dari Pulau Patmos itu ke Efesus, ikut meneguhkan pelayanannya Timotius. Saudara lihat mata rantai yang tidak putus, sinerginya. Saya percaya RRSCC bisa jadi besar kalau kita sinergi. Tali temali. Dukung ya saudara, pastor generasi, Pastor Antoni ya, dan kawan-kawan generasi. Kita komit untuk dukung mereka ada di garis depan dan bisa lenting. Ya. Yohanes meninggalnya di usia tua. Ya, dibuang ke minyak penggorengan kok enggak mati. Dibuang ke Pulau Patmos malah dapat revelation, pewahyuan, menulis kitab wahyu itu, tambah bingung toh. Dilepaskan dia balik ke Efesus. Saudara, ikut meneguhkan di Efesus lalu meninggal. Hari tua. Mari bersama tim pujian. Saya mau sampaikan kepada saudara, jangan takut. Ini salam akhirnya. Tim pemusik silakan, waktu kita selesai. Tuhan menyertaimu, jangan bimbang. Tuhan meneguhkanmu, amin. Tuhan menolongmu, Tuhan memegang tangan kananmu. Ya, untuk berjalan terus ke depan. Siapkan untuk perjamuan. Pandang darah martir Yesus Kristus. Sebenarnya ulasan dari korban-korban dan hari raya perjanjian lama itu satu tipologi. Bisakah saudara melihat Yesus hidup di perjanjian lama? Mari bangkit berdiri bersama saudara.